Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firji Ramadan dari jurusan Sistem Informasi. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi presentasi tentang menghitung ukuran gejala pusat dari data kelompok menggunakan software dan manual. Baik, langsung saja. Pengertian ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Dan ada beberapa syarat agar satu nilai dapat dikatakan sebagai nilai sentral, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai sentral itu harus dapat mewakili rangkaian data. Yang kedua, perhitungannya harus didasarkan pada seluruh data. Dan yang ketiga, perhitungannya harus mudah. Keempat, dalam suatu rangkaian data hanya ada satu nilai sentral. Pengertian data dikelompokkan. Data yang dikelompokkan adalah data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi, sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. Baik, macam-macam ukuran gejala pusat. Yang pertama ada rata-rata hitung atau MEAN. Istilah MEAN dikenal dengan sebutan angka rata-rata. Nilai rata-rata hitung MEAN adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Untuk mencari rata-rata hitung berupa data kelompok, maka terlebih dahulu harus ditentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Rumus MEAN bisa dilihat di gambar ini. Median merupakan sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Maka hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Rumus median bisa dilihat di gambar ini. Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang paling sering muncul. Rumus modus bisa dilihat di gambar ini. Kuartil. Pada prinsipnya, pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar, sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, di mana kuartil kedua sama dengan median. Rumus kuartil bisa dilihat di gambar ini. Desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Rumus desil bisa dilihat di gambar ini. Persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumus persentil bisa dilihat di gambar ini. Baik, selanjutnya ke contoh kasus. Tabel jumlah penduduk Kota Bogor per kecamatan menurut jenis kelamin tahun 2006. Bisa dilihat di gambar ini. Selanjutnya, data yang sudah dikelompokkan. Bisa dilihat di gambar ini juga. Nah, dari kasus di atas, maka kita akan tentukan rata-rata hitung, median, modus, kuartil ke-1, kuartil ke-3, desil ke-1, desil ke-9, dan persentil 70. Pembahasan kasus. Rata-rata hitung MEAN bisa dilihat di gambar ini. Yang kedua, median bisa dilihat di gambar ini. Yang ketiga, modus bisa juga dilihat di gambar ini. Keempat, kuartil ke-1 bisa juga dilihat di gambar ini.
Yang kelima, kuartil ketiga, bisa dilihat di gambar ini. Yang keenam, desil ke-1, bisa juga dilihat di gambar ini. Yang ketujuh, desil ke-9, bisa dilihat di gambar ini. Yang ke-8, persentil ke-70, bisa dilihat di gambar ini. Baik, selanjutnya menentukan ukuran statistik deskriptif menggunakan Excel. Microsoft Excel menyediakan fasilitas untuk mengolah data statistik, yaitu dengan memanfaatkan fungsi-fungsi statistik yang ada dan perintah analisis yang merupakan perintah tambahan add-in sehingga tidak ditampilkan pada menu utama Microsoft Excel. Sebelum dapat menggunakan perintah data analisis, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengaktifkan referensi tools yang disediakan oleh Microsoft Excel, di mana langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, aktifkan program Microsoft Excel hingga terdapat worksheet kosong. Kedua, klik Office button Microsoft Excel yang berada di ujung kiri atas jendela utama. Yang ketiga, klik menu Option. Keempat, sebuah kotak dialog Excel Option ditampilkan. Dan klik menu Add-ins yang ada di jendela sebelah kiri. Dan klik Analysis Toolpack pada daftar aplikasi Add-ins. Selanjutnya, klik tombol Go dan sebuah kotak dialog Add-in ditampilkan. Berikan tanda cek pada kotak Check Analysis Toolpack, klik tombol OK dan tunggu beberapa saat sampai proses instalasi selesai. Selanjutnya, kini dalam menu data akan muncul menu baru Data Analisis yang bila diklik akan muncul kotak dialog pilihan untuk melakukan kalkulasi statistika. Dan ada juga beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis data statistik, yaitu sebagai berikut. Pertama, dari menu utama Microsoft Excel, klik menu data dan pilih menu data analisis. Kedua, pilih menu deskriptif statistik, lalu klik OK. Ketiga, klik button pada input range dan masukkan data batas atas kelas ke dalam kolom input range dengan cara memblok data tersebut. Keempat, klik button output range dan tempatkan pointer pada tempat yang kosong. Selanjutnya, pilih summary statistik dan klik OK. Maka, hasil analisis dari kasus di atas menggunakan Microsoft Excel bisa dilihat di gambar ini. Baik, terima kasih. Demikian isi materi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.